Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucian Greni dari 11 IPA 2 nomor absen 19. Saya di sini menjelaskan apa sih? Saya di sini menjelaskan tentang kondisi mental pasien COVID-19 selama masa karantina dan selama masa penyembuhan. Kita pasti tahu, saat ini corona sudah merajalela di mana-mana. Saat ini saja, udah ada hampir 3.000 korban yang sudah terjangkit corona. Sudah ada sekitar 2.956, 222 orang yang sembuh, dan 240 yang meninggal dunia. Terus apa sih hubungannya? Pasti kita dengan korban sebanyak itu, kita udah sangat panik, sangat khawatir terhadap penyebaran virus ini. Dan secara tidak langsung kita pasti mengucilkan para korban-korban atau para pasien-pasien yang sudah terjangkit corona. Benar begitu bukan? Pasti kita memandang mereka dengan takut, memandang mereka dengan jijik, karena kita sendiri sebagai manusia takut akan terjangkitnya virus itu. Karena begitu parahnya virus itu yang bisa menyebabkan kematian. Di luar negeri saja sudah banyak sekali kasus-kasus yang menyebabkan kematian. Di Amerika sudah ada 300 orang per hari yang meninggal dunia, dan di Italia sendiri sampai 700 orang meninggal setiap harinya, sampai presidennya pun bingung harus mengubur di mana. Dengan begitu, apa tidak membuat kita sebagai orang yang sehat dan sebagai orang awam takut akan hal itu? Pastilah kita takut. Pastilah kita sangat-sangat khawatir. Maka dari itu kita pasti melihat mereka yang terkena yang sebagai pasien, sebagai monster, sebagai penyebab kekacauan. Padahal mereka pun tidak ingin menjadi seperti itu. Mereka butuh support agar mereka cepat sembuh. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa memberikan support kepada mereka supaya mereka bisa cepat sembuh di masa karantina mereka? Kenapa kita harus memandang mereka dengan takut? Walaupun memang benar, secara medis, penyakit tersebut sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya, bahkan sampai tenaga medis sendiri harus menggunakan alat pelindung diri setiap kali menyentuh ataupun akan memeriksa pasien tersebut dan mengecek perkembangannya. Kita sebagai manusia sangat-sangat egois. Kita tidak memikirkan bagaimana batin mereka, bagaimana rasa rindu mereka selama karantina, selama masa penyembuhan. Maka dari itu, para dokter dan para perawat mengusahakan untuk membuat para pasien yang berada dalam karantina untuk tidak merasa stres ataupun tidak merasakan tekanan yang sangat besar. Karena menurut pandangan psikologi, dengan adanya tekanan ataupun adanya beban di pikiran, hal itu bisa menurunkan imun dan daya tahan tubuh. Maka dari itu, kita juga sebagai orang awam harus terus mendukung pasien yang terjangkit agar mereka cepat sembuh, agar Indonesia segera terbebas dari corona. Kita, sebagai orang awam dan orang sehat, juga perlu memberikan dukungan kepada keluarga-keluarga korban, baik itu dukungan secara materialis ataupun dukungan secara rohani, yaitu dengan cara menyemangati mereka, memberikan pengertian kepada mereka bahwa virus itu sangat-sangat berbahaya jika dibiarkan, jika tidak segera ditangani. Supaya, kenapa kita harus melakukan itu sih? Kenapa? Ya karena manusia kalau sudah nekat itu pasti nekat. Takutnya karena rasa rindu terhadap keluarga yang dikarantina, terhadap sanak keluarga yang terjangkit tersebut, kita menjadi nekat. Mereka menjadi nekat untuk menjemput mereka yang sudah terjangkit itu pulang. Padahal hal itu bisa menyebabkan corona makin merajalela dan tidak ada habis-habisnya. Mau apa kita jika kasus ini semakin besar, kita bisa apa? Indonesia sendiri adalah negara berkembang. Indonesia ini belum cukup teknologinya untuk benar-benar membereskan corona. Di Cina sendiri, di tempat asalnya, itu sedang dikembangkan vaksin-vaksin untuk menyembuhkan virus ini. Di Australia sendiri juga sudah ada yang melakukan penelitian untuk mengembangkan vaksin ini. Namun di Indonesia sendiri belum ada, karena saat ini Indonesia masih sibuk dengan para pasien-pasien tersebut. Indonesia masih sibuk dengan mencari tempat di mana menaruh pasien-pasien tersebut, karena di Indonesia sendiri belum memadai tempatnya. Di Indonesia sendiri belum memadai fasilitas-fasilitasnya. Maka dari itu, kita sebagai orang yang sehat, sebagai orang awam yang
setidaknya tidak bisa memberikan dukungan secara materialis, kita bisa memberikan dukungan secara rohani dan memberikan semangat kepada tenaga dokter, kepada pasien yang terjangkit supaya mereka tetap semangat melawan virus ini, supaya mereka tak gentar, supaya Indonesia cepat segera terbebas dari corona. Kita juga diperlukan kesadaran diri supaya kita tetap di rumah, kita menjaga kebersihan, memakai masker, dan kalau bisa tidak ada kepentingan penting, jangan keluar. Karena hal itu bisa menyebabkan keluarga kita di rumah terjangkit corona. Stay safe and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.